S2. Nah, saat itu di Jogja sambil kerja ya puji Tuhan, Tuhan kasih kesempatan rezeki yang bagus sehingga saya punya inisiatif untuk lanjut lagi pendidikan S2. Ya, baik. Lanjut S2 2019, selesainya di 2021. Ya, ini baik sekali. Ini satu pengalaman hidup, perjalanan hidup, karena segala sesuatu itu butuh perjuangan, tidak instan seperti dalam kehidupan sehari-hari kita hanya merebus mie saja. Namanya mie instan ya. Tapi inilah harus ada dari mentak ke masaknya. Ya. Ya. Oke, dan bagaimana ini dari pengalaman dan perjalanan menuju suatu kemandirian seperti apa untuk Pak Heriardus Riubere? Kalau dipanggil Oh yang ya, keren baik. sajalah, yang keren. Yang keren saja biasa dipanggil Heri. Oke, ini Pak Heri, ini masih ganteng. Oke, silakan mungkin. Ya, baik. Asal saya dari Desa Mamutin Iya, di perbatasan Kecamatan Raihat. Jadi perjalanan pendidikan saya ya dari SD di Derok di Mamutin, terus SMP di SMP Negeri 2 Tastim. Ya, terus melanjutkan SMA di SMA Katolik Surya Atambua. Setelah itu saya melanjutkan S1 di filsafat. iya, Ya, S1 filsafat dari Sekolah Tinggi Filsafat Driarkara Jakarta di Jakarta. Ya. Setelah selesai S1, saya sambil mengajar waktu itu di salah satu SMP di Jakarta Pusat. Ya, jadi sambil mengajar dan lumayan penghasilannya juga lumayan, akhirnya memutuskan untuk mengambil S2. Dan S2 saya di bidang manajemen pendidikan. iya, Jadi fokusnya di situ. iya, tepat sekali. Ya. Ini karena Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Ya. Ya. Jadi dari situ akhirnya putuskan untuk kembali ke Atambua. Iya. Dan Membangun kembali ya, daerah. itulah. Itulah yang diharapkan oleh daerah. Artinya kita berpijak boleh sejauh mungkin, tapi harus kembali untuk membangun membangun. daerah. Ya. Itu sangat penting. Betul. Dan untuk organisasi mungkin ada pernah mengikuti organisasi-organisasi, tapi mungkin organisasi yang tidak bertentangan, dalam arti pasti organisasi yang ini, dalam arti kan kehidupan anak muda itu sering ya itulah organisasi anarkis dan segala macam itu. Ya silakan Pak Yanes. Untuk saya pengalaman organisasi saat di Jogja itu 2014 sudah sering bergabung di kegiatan-kegiatan berbaur dengan banyak orang. Itu kegiatan kampus. Kebiasaan kami saat itu di masa penerimaan ospek mahasiswa baru itu sering terlibat di kegiatan kepanitiaan itu. 2014, 2015 itu tergabung di organisasi nasional PMKRI cabang Jogja, Santo Thomas Aquinas. 2016 sampai saat ini masih anggota aktif PMKRI. Terus 2021 saya kembali ke Atambua. Waktu itu sedang mencari pekerjaan di Kupang. Akhirnya punya teman dari Flores, dia mengajak saya, mari kita gabung lagi di organisasi masyarakat. Organisasi apa? Organisasi Pemuda Katolik. Akhirnya kami gabunglah di Kupang. Ya. Menjadi anggota Pemuda Katolik hingga saat ini. Kembali ke Atambua. Ya. Sering terlibat di kegiatan-kegiatan rohani di Kabupaten Belu. Ya, ini salah satu bentuk perhatian untuk di bidang keagamaan. Artinya bidang religi, bahwa suatu organisasi di bidang keagamaan itu sangat penting untuk membangun nilai diri untuk anak muda, apalagi yang masih memiliki peluang ataupun perjalanan panjang. Bagaimana dengan Pak Heri untuk perjalanan organisasi? Ya, baik. Kalau saya
saya sendiri tidak bergabung di organisasi ya seperti ormas atau apa, tetapi hanya di intra kampus saja, organisasi-organisasi di dalam kampus. Nah, tetapi dalam pergaulan di luar saya cukup bergaul dengan banyak-banyak tokoh di PMKRI, Pemuda Katolik, bahkan di organisasi lintas agama juga. Jadi saya pernah di The White Institute punya Gus Dur di Jakarta waktu itu. Jadi kami bergelut di dialog antar agama. Jadi di situ ya banyak mengenal teman-teman kita dari beragama Muslim yang moderat, yang pemikirannya sangat toleran terhadap perbedaan yang ada. Nah, jadi berdasarkan pergaulan-pergaulan itulah ya hingga saat ini ya kadang diundang untuk membawa materi bagi seperti baru-baru di kegiatan PMKRI Ya. soal kepemimpinan, dan itu ya sebagai anak muda atau sebagai orang yang hidup di Indonesia yang multikultural begini harus banyak bergaul dan ya memang harus berorganisasi, organisasi yang resmi lah. Ya, betul. Ya. Artinya organisasi itu tidak semacam akan mematikan karir kita, karena itulah artinya kita berbicara bahwa di daerah NTT itu kadang begitu organisasi tapi Betul. tidak mengarahkan kita yang baik, tapi biasa bersifat ini ya. Itu Ya. kita harapkan mudah-mudahan jangan sampai terjadi hal begitu. Ya. Oke, bagaimana Pak berdua melihat pandangan tentang pendidikan di NTT khususnya di Kabupaten Belu ini, karena dari bidang sendiri Pak berdua sebagai seorang dosen STIKIP di Nusa Timur Atambua ini pendidikan baik berbasis seperti literasinya atau pendidikan yang lainnya, ini bagaimana? Pendidikan di Belu khususnya saya melihat bahwa masih ada adik-adik tertentu yang belum punya niat untuk sekolah. Seharusnya sekolah ini kan sangat penting untuk memperbaiki diri. Nah, semoga ini pendidikan di Belu ini masyarakat punya kesadaran untuk pentingnya pendidikan, khususnya kita di perbatasan. Sekarang ini sudah hadirnya perguruan tinggi di Belu, khususnya di STIKIP Nusa Timur, ini menjadi peluang bagi teman-teman yang mungkin mau berangkat kuliah di Jawa tapi kendala biaya atau jarak. Nah, dengan harapan kami di sini supaya teman-teman punya niat yang baik untuk peduli terhadap pendidikan. Ya, baik. Ya, ini satu dorongan untuk masyarakat kita, tidak saja di masyarakat Belu tapi pada umumnya secara nasional, ya itulah pendidikan sangat dibutuhkan. Dan STIKIP sendiri sebuah universitas yang dibangun di Kota Tambua yang merupakan kota perbatasan dengan negara Timor Leste ini berdiri sejak tahun berapa, dan untuk program pendidikan apa saja yang ada? Oke, baik. Jadi STIKIP Nusa Timur itu Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan Nusa Timur. Jadi STIKIP Nusa Timur itu berdirinya itu secara resmi dari SK Kemendikbud itu tahun 2014. Nah, itu berlokasi di Kabupaten TTS. Nah, seiring berjalannya waktu, lalu berdasarkan penilaian dari studi kelayakan dari kementerian, akhirnya akhir 2023 kemarin kami mendapat rekomendasi untuk pindah lokasi ke Kabupaten Belu. Nah, jadi sekarang kami di Kabupaten Belu, sementara kami menggunakan gedung SD Gemit 3 atau SD 3 Atambua. Jadi sekarang kami di SD 3 Atambua, dan kami punya 2 program studi.
di STKIP Nusa Timur ini kami punya 2 program studi, yaitu program studi pendidikan guru, pendidikan anak usia dini. Jadi untuk para guru PAUD atau tutor PAUD. Lalu prodi yang kedua PGSD, pendidikan guru sekolah dasar, itu untuk guru-guru SD. Ya. Jadi dengan adanya STKIP Nusa Timur ini, salah satunya ya yang pertama sudah membantu pemerintah, salah satunya membantu pemerintah dalam artinya mencegah istilahnya capital flight. Jadi bagaimana kita mencegah supaya peredaran uang itu atau perekonomian itu bisa berkembang. Jadi uang tidak boleh keluar dari Belu. Jadi malah kita mendatangkan orang dari luar kan. Sementara ini mahasiswa kami ada yang dari Kabupaten Malaka, Kabupaten TTU, bahkan TTS. Nah, jadi dengan adanya orang dari luar Kabupaten Belu yang datang sekolah di Kabupaten Belu, ya dengan sendirinya perekonomian Kabupaten Belu juga mulai meningkat. Misalnya ada yang masyarakat yang punya kos-kosan, usaha kos-kosan atau kios atau fotokopi segala macam. Lalu itu untuk pemerintah. Lalu untuk masyarakat kita ya, dengan hadirnya STKIP Nusa Timur ini tidak perlulah kuliah di luar, karena pendidikan ini di mana saja. Kurikulum Indonesia ini kan satu, tergantung orang kalau mau belajar tidak perlu di sekolah-sekolah yang mewah atau bagus. Kalau sekolah ke tempat-tempat yang mewah tapi kalau tidak punya motivasi untuk belajar sama saja. Artinya sekolah itu semuanya sebenarnya memiliki manfaat, tergantung orangnya. Tapi kita berbicara bahwa kalau dulu mungkin ya zaman jadul itu kan ibaratnya orang kita itu hanya orang-orang tertentu dan juga kebanyakan juga bersaing. Betul. Tetangga saya kok di Jogja, Jakarta kok anak saya hanya, tapi sebenarnya itu masuk akal juga. Ya. Tapi ya itulah. Sebenarnya ini hadirnya kami di sini juga motivasi untuk keluarga kita, teman-teman kita di kampung lah. Ini saya pribadi misalnya kuliah S2 ini tidak menggunakan uang orang tua. Jadi saya sambil kerja, dengan hasil kerja itulah untuk biaya kuliah. Makanya sebenarnya kalau kita punya kemauan ya pasti ada jalan lah istilahnya. Jadi kalau untuk ya saudara-saudara kita yang mengeluh uang segala macam, ya bisa sambil merantau kerja, terus tidak perlu orang tua yang ongkos kita yang ongkos. Lalu ya kalau di sana tidak punya kerja, datang bangun daerah kita begitu. Iya, itulah istilahnya yang tadi di topik bahwa prestasi dan kemandirian. Iya, betul. Kita akan mendapatkan suatu prestasi harus melalui kemandirian itu. Iya, artinya betul. Keterikatan itu memang harus ada. Ya, ini untuk pendengar yang lagi mendengarkan baik di Alor, di Keva, di Kabupaten Belu, Malaka, ya inilah satu motivasi dari dosen kita yang masih sangat muda. Ini dosen STKIP, silakan Anda yang ingin menawarkan ataupun kuliah ya silakan. Ya. Sudah disebutkan tadi. Dan bagaimana ini bentuk dukungan sendiri dalam arti untuk pendidikan itu di universitas secara umum STKIP ini untuk para ataupun masyarakat di luar sana. Baik. Bicara pendidikan, karena kebetulan saya di kampus sebagai pembantu ketua 1 bidang akademik. Jadi kalau Pak Yanes kan pembantu ketua 3 bidang kemahasiswaan. Jadi kalau bicara pendidikan lebih ke saya. Kalau ya kemahasiswaan, ya organisasi ekstrakurikuler, nah itu kayak Pak Yanes. Nah kalau soal pendidikan ya kehadiran kita ini memang sudah membantu.
kehadiran ini sudah membantu sehingga sekarang tinggal pilihan dari teman-teman kita, mereka mau memilih yang mana. Karena kita hadirkan 2 program studi ini, PAUD dan SD ini yang paling mendasar. Yang paling mendasar. Orang tidak bisa masuk ke SD kalau tidak melalui PAUD. Orang tidak bisa masuk ke SMP kalau tidak melalui SD. Jadi kita sekarang perlahan-lahan, walaupun kami masih kontrak ya, masih kontrak di rumah orang istilahnya, tetapi kami perlahan-lahan mulai membangun bagaimana bisa menciptakan guru-guru yang profesional. Jadi dengan adanya guru-guru yang profesional bisa menghasilkan anak-anak yang cerdas, yang punya karakter yang kuat, integritas yang kuat. Karena kita tahu sendiri saat ini memang ya moral orang itu semakin menurun, bukan soal aksi-aksi apalah, soal tata krama saja. Soal tata krama saja sekarang sangat menurun. Banyak orang yang tidak menghormati orang yang lebih tua, susah menyapa orang. Nah itu kita bentuk dari situ, dari calon-calon guru ini untuk membina generasi emas. Ya, dari Pak Yanes bagaimana ini di bidang akademik pada Universitas KIP Nusa Timur Atambua ini, penerapannya dan juga mungkin ada sedikit gambaran lah. Jadi di STKIP Nusa Timur Atambua ini saya menjabat sebagai pembantu ketua 3 di bidang kemahasiswaan. Tugas saya itu di kampus sebagai pengajar juga, tapi di luar kampus membimbing adik-adik mahasiswa ini terlibat di organisasi selagi organisasi itu tidak menantang peraturan pemerintahan. Tujuannya sehingga adik-adik ini lulus dari STKIP Nusa Timur, mereka hanya bisa, tidak mungkin bisa di bagian sekolah saja, tapi di lingkungan masyarakat pun bisa. Nah, terlibat di organisasi ini melatih mereka cara berbicara di depan banyak orang seperti apa, terus menggali pengalaman di luar kelas itu seperti apa. Mereka lebih banyak mencari pengetahuan di luar, supaya apa yang mereka dapat di kelas itu sebagai bahan utama, dan yang mereka dapat di luar kelas itu sebagai pendukung, begitu. Jadi baik. Untuk menyiapkan mahasiswa-mahasiswa STKIP Nusa Timur ini, ya kita memberikan pelayanan semaksimal mungkin, sebisa mungkin kita di situ. Ya, seperti itu. Ya, artinya suatu pendidikan itu merupakan bagian pelayanan. Kalau mau dibilang, artinya yang sudah disebutkan Pak Heri dan Pak Yanes, ya ini memiliki bidang masing-masing. Seperti Pak Yanes ya bidang akademik mungkin ya itu melatih bidang kemahasiswaan. Bidang kemahasiswaan mungkin melatih mereka untuk mendiri dalam arti kegiatan berorganisasi yang benarnya itu seperti apa dan sebagainya. Dan Pak dosen berdua, kita ketahui bahwa perkembangan dunia ini tak bisa dipungkiri dan dampak negatif positif selalu berjalan bergandengan, bisa positif bisa negatif. Bagaimana ini tanggapan soal teknologi dan sebagainya, apalagi dalam dunia pendidikan yang begini laju? Ya mungkin dari hal bagaimana ini tanggapan dari Pak berdua, Pak dosen STIK Nusa Timur Atambua ini. Untuk bersaing di dunia era digital saat ini memang ada negatif, ada positif. Iya. Nah, tergantung cara kita menyikapi itu. Adanya teknologi ini kita dimudahkan. Dari segi pendidikan mungkin kita bisa belajar lewat online. Ya, hanya penggunaannya itu. Penggunaannya itu hal positifnya. Kalau ya hal-hal negatifnya ya cara menggunakan media sosial pada tempatnya. Bersikap dewasa dalam menggunakan media sosial, karena bisa membantu dan bisa juga menghancurkan media sosial. Jadi ya harapannya masyarakat menggunakan media sosial itu untuk hal-hal yang positif saja. Iya, yang bermanfaat saja lah. Hal-hal yang negatif itu ya bisa jadi merugikan diri sendiri.
apalagi dunia pendidikan sekarang ya tidak inilah mulai dari tingkat SD apa SMP itu harus diwajibkan, diharuskan. Ya silakan mungkin Pak Yanes masih. Jadi hal ini sebenarnya pendidikan ini kan berawal dari keluarga. Ki Hajar Dewantara itu menyatakan bahwa pendidikan itu berasal dari keluarga ke sekolah, setelah itu dari sekolah ke masyarakat. Nah, dari keluarga sendiri sebagai orang tua, cara mengedukasi anak itu seperti apa sehingga jangan terjerumus di hal-hal negatif yang persaingannya sangat ketat di era digital saat ini. Terus yang kedua di sekolah ini guru hanya meneruskan apa yang orang tua edukasi ke anak itu. Nah, dari sekolah keluar ke lingkungan masyarakat, anak menerapkan apa yang diajarkan orang tua dan diajarkan oleh guru pada masyarakat. Seperti itu. Jadi orang tua, guru ini sangat penting berperan untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, apalagi di perkembangan teknologi saat ini. Artinya dalam bidang pendidikan ini harus dipahami betul. Ada yang mengatakan bahwa jago ya ini untuk bidang literasi, jago membuat konten tapi tidak pernah membaca buku itu. Betul. Ya silakan Pak Heri untuk tanggapan tentang hal ini. Dan namanya dalam kehidupan kita kan punya dua sisi, positif dan negatif. Jadi kalau berbicara soal teknologi memang ada positif dan negatif. Dalam perkembangan ini negatif malah lebih banyak karena orang tidak bijak menggunakannya. Dan salah satu hadirnya STKIM Nusa Timur ini juga untuk membina para calon guru yang supaya dengan bijak nantinya membina para peserta didik. Nah, saya teringat beberapa hari lalu saya sempat menonton videonya Jack Ma. Jack Ma itu mengatakan ada dua tipe orang. Satunya itu cerdas, satunya bijak. Nah, untuk sekarang itu tidak perlu lagi orang cerdas karena cerdas itu sudah ada di handphone. Jadi Abang Google, Mbak Google. Apalagi ada lagi AI, ChatGPT segala macam. Jadi saya juga sependapat dengan Jack Ma. Karena dia mengatakan begini, orang cerdas dia hanya berpikir apa yang mau dia lakukan, yang dia tuju itu harus dia lakukan. Tujuannya apa dia harus lakukan. Nah, sedangkan orang bijak dia berpikir apakah yang saya lakukan ini benar atau salah, baik atau buruk. Nah, maka Jack Ma bilang tidak perlu orang cerdas lagi sekarang. Cerdas kita tinggal cari di smartphone, tapi bijak kita yang harus membina diri, melatih diri dengan bijak. Karena hanya manusia yang punya hati. Handphone tidak punya hati. Jadi mau kita cari yang positif, negatif. Itu. Nah, jadi ya itulah makanya para ahli mengatakan di dunia ini pendidikan punya 3 pusat. 3 pusat pendidikan, yaitu keluarga, sekolah, dan masyarakat. Nah, yang paling utama itu adalah keluarga. Jadi bagaimana pendidikan di keluarga itu yang terus ditanamkan, artinya hal-hal positif, karakternya itu yang kita tanamkan sehingga saat di sekolah guru hanya matangkan saja. Lalu ke masyarakat, ya dia bisa mempengaruhi masyarakat dari hal-hal positif itu. Karena sekarang ini lingkungan malah lebih berpengaruhnya besar ketimbang keluarga dan sekolah. Orang tua sudah angkat tangan untuk membina anaknya. Betul. Anak tidak mendengar orang tua lagi. Sudah tidak mendengar. Iya. Ya, artinya walaupun begitu kita jangan berpatokan dengan hal-hal biar sudah. Iya, betul. Biar kan sekarang begitu, betul. Bosan urus dia, bosan karena itu jangan. Iya. Itu mungkin lebih memperparah. Iya. Oke, Pak berdua, ini secara nasional Republik Indonesia negara kita ini akan menyelenggarakan kontestasi politik.
yang kita ketahui bahwa pilkada khususnya di Kabupaten Belu ya ini sudah dekat di bulan November 2024 mendatang ini. Bagaimana tanggapan Pak berdua tentang ini, apalagi pemilih pemula? Ya, artinya kita tetap aturan pasti harus memilih. Ya, mau gitu tidak mau harus pilih. Tapi jangan yang melenceng lah. Ya. Oke, silakan Pak. Tentunya dari kami sebagai pendidik di kampus Istakip Nusa Timur, pasti besok pilkada yang akan datang ini ada pemilih pemula. Mahasiswa kami yang daftarin juga rata-rata pemilih pemula. Tapi di samping itu kan para pihak penyelenggara KPU, Bawaslu sudah mempersiapkan semuanya. Dan menurut kami ya siapapun pemimpinnya, siapapun yang terpilih, yang penting punya niat baik untuk membangun Belu tercinta. Ya, intinya ya dari Pak Heri. Ya baik, soal pemilu ya, kita tadi baru saja diskusi soal itu. Berkaitan dengan pemilih pemula, kita ini kan ada banyak tipe pemilih kan. Ada pemilih pemula, pemilih yang emosional, pemilih yang rasional. Itu mana yang paling banyak? Nah, lalu ada lagi yang bilang pemilih tradisional. Jadi sebelum kita bahas pemilih pemula mungkin ada yang tradisional. Jadi kita di Belu ini kalau pemilih rasional ini masih dihitung tidak terlalu banyak pemilih rasional. Jadi lebih banyak itu pemilih emosional ya, dan tradisional itu. Tradisional ya keluarga-keluarga kita yang di kampung yang kurang informasi, yang hanya termakan dengan ya kampanye-kampanye yang tidak jelas lah. Uang 50. Iya, uang 50 sudah. Kata orang begitu. Ini mohon maaf, orang Belu katanya obat keras. Kalau Osan Roid Man teh. Iya. Tembus. Soalnya ini kita ada. Ya, itulah makanya ya ini perlu edukasi dari selain KPU, Bawaslu, ya kita yang pemilih rasional ini harus mengedukasi ya para pemilih pemula dan pemilih tradisional, keluarga-keluarga kita. Jadi untuk para pemilih pemula ya kita harus memberikan pandangan bahwa soal memilih itu silakan mau memilih siapa, tetapi harus melihat programnya, visi misinya itu mau membangun Rai Belu ini atau tidak. Ya. Jadi jangan hanya sekedar ya. Sekarang kan terjadi kampanye hitam, black campaign di mana-mana. Ya, itu sudah pasti. Ya, salah satu calon menjatuhkan calon lain. Ya. Jadi ya kita dunia yang hitam itu sudah. Ya kita yang pemilih rasional ya harus memberikan edukasi, dan keluarga-keluarga kita juga jangan tergiur dengan uang saja, tapi lihatlah kedepannya anak cucunya mau menikmati program-program yang bagus dari ya calon-calon inilah. Ya, baik Pak Eri. Siap. Ya, ini karena sisa waktu 6 menit. Ini waktu kita sangat terbatas, dibatasi oleh waktu. Ini mungkin ada harapan, pesan kesan dari dua orang asli Belu, dosen pada Universitas Istakip Nusa Timur Atambuah. Ya, ini mungkin ada kesan pesan tentang pendidikan saja, bagaimana secara umum. Ya, mungkin 3 menit lah. Ya. Oke, baik, dari saya pesan untuk anak-anak muda Kabupaten Belu, tetap semangat belajar. Banyak jalan untuk meraih sarjana. Apalagi sekarang ini ada banyak beasiswa bantuan pemerintah, itu sangat banyak. Cari-carilah informasi seluas mungkin. Lalu boleh kuliah di Jawa, tapi dengan harapan pulang bisa bawa 2 ijazah. S1, setelah S1 kerja, terus punya inisiatif untuk lanjut. Setelah lanjut kembali ke daerah Belu untuk membangun daerah Belu yang kita cintai ini. Nah, terus jangan pernah menyerah dengan keadaan, tetap semangat untuk belajar. Itu saja. Ya, silakan. Ya baik, kalau dari saya jangan takut untuk bermimpi.
Jangan takut untuk bermimpi dan harus belajar, karena orang yang tidak belajar itu sama dengan orang yang sedang menggali lubang untuk mengubur dirinya. Jadi harus belajar dan punya mimpi, dan capailah mimpimu supaya bisa membangun ya cukup daerah dulu lah, nanti baru bangun untuk seluruh Indonesia. Iya, baik. Terima kasih. Ya, pendengar, itulah kita sudah hadirkan obrolan komunitas di malam hari ini, bagaimana peran anak muda. Artinya segala sesuatu yang didapatkan itu bukan secara instan, tapi inilah suatu proses akhirnya menjadi nyata. Dan pendengar, kita akan akhiri obrolan komunitas untuk edisi Kamis 18 Juli 2024 dengan topik yang sudah kami hadirkan. Dan terima kasih untuk Pak Isidorus Yunus Male SPD MPD atau yang dipanggil Pak Yanes, dosen STIKIP Nusa Timur Atambua. Terima kasih Pak Yanes. Sama-sama. Ya, dan juga Pak Heriardus Riubere SSMPD, dosen STIKIP Nusa Timur Atambua yang sudah hadir. Terima kasih. Sama-sama. Oke, terima Salam kasih. Sehat. Selamat malam dan sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa.